Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal iman wa ni'matal islam. Asyhadu an la ilaha illallah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsiya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun wa khaba man tagha. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat di Masjid Agung Pelita ini yang disayangi oleh Allah. Ayat yang dibacakan di awal khutbah kita tadi adalah bagian dari surah Al-Balad. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia senantiasa dalam kesulitan, senantiasa di dalam kesusahan. Kaum muslimin yang disayangi oleh Allah, Allah lah yang menciptakan kita, dan Allah pula lah yang maha mengetahui segala rahasia hidup kita, termasuk perjalanan hidup kita dari awal hingga akhirnya. Lalu kemudian Allah juga lah yang kemudian menginformasikan kepada kita dari awal bahwa kita sebagai manusia di dalam menjalani hidup ini akan senantiasa berhadapan dengan kesulitan, akan berhadapan dengan kesusahan. Karena itu tidak ada satupun manusia yang hidup di dunia ini yang tidak menghadapi masalah. Ada saja masalah yang akan kita hadapi, tetapi mungkin masalahnya berbeda-beda. Kaum muslimin, masalah yang sering dihadapi oleh kita adalah masalah ekonomi. Masalah untuk menghidupi kehidupan kita, untuk menghidupi keluarga kita. Kita merasa bahwa kita sekarang berada pada posisi kemiskinan misalnya, atau merasa kurang mampu dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang lain. Kemudian juga ada masalah kesehatan. Kadang kita sakit sehingga harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak, bahkan sampai ada yang ke Singapura, ke luar negeri berobat untuk mengembalikan kesehatannya. Ketika kita luput dari dua masalah ini, kaum muslimin, ada masalah lain mungkin yang akan menimpa. Usia kita yang semakin menua, usia kita yang semakin bertambah, bahkan mungkin kita yang ASN, PNS, karyawan telah memasuki usia pensiun. Di situ juga ada masalah. Jadi kaum muslimin, jangan pernah kita mengatakan bahwa kita tidak akan pernah berhadapan dengan masalah. Kita yang merasa kurang mampu ketika kita melihat tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang memiliki finansial yang cukup, kelihatannya mereka lebih kaya, kelihatannya mereka kaya, atau mereka adalah pejabat. Jangan pernah kita berpikir bahwa di situ tidak ada masalah. Bisa jadi di situ juga ada masalah. Baik masalah yang terkait dengan keharmonisan hubungan suami istri, maupun masalah dengan anak-anaknya, atau masalah yang lain. Allah sudah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa manusia itu akan selalu berhadapan dengan masalah, siapapun dan kapanpun. Karena itu kaum muslimin, karena masalah itu akan selalu ada, berarti yang terpenting itu bukan masalah itu. Tapi yang sangat dipentingkan bagi kita adalah bagaimana kita menyikapi masalah itu. Karena semua orang akan berhadapan dengan masalah. Dan justru kadang masalah itulah kemudian yang bisa mengantarkan kita pada sikap yang lebih dewasa dari sebelumnya. Karena itu kaum muslimin, agama pun juga memberikan solusi buat kita di dalam menghadapi satu masalah. Yang pertama,
Ketika kita berhadapan dengan masalah, kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah mungkin yang memberikan masalah itu, maka kita harus selalu dekat dengan Allah. Siapa yang selalu dekat dengan Allah akan selalu memberikan jalan keluar baginya, bahkan akan memberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Suatu yang aneh kaum muslimin, ketika kita menghadapi masalah ekonomi misalnya, rezeki kita mungkin kurang lancar, malah justru semakin menjauh dari agama. Semakin jarang sujud, bahkan tidak pernah lagi tersentuh wajah kita dengan air wudhu. Bukankah Allah yang memberikan rezeki kepada kita? Seharusnya semakin banyak masalah yang kita hadapi, semakin kita mendekat kepada Allah Tuhan kita. Kemudian yang kedua, mari kita berusaha untuk mengeluarkan diri kita keluar dari masalah yang kita hadapi. Banyak cara yang bisa kita lakukan, tetapi cara yang dibenarkan oleh agama. Yang ketiga kaum muslimin, ketika ada masalah yang menimpa kita, cobalah lihat masalah itu dari sudut pandang yang lain. Dari sudut pandang yang berbeda dengan sudut pandang yang sebelumnya. Karena bisa jadi kaum muslimin, kalau dilihat dari satu sudut pandang saja, itu adalah masalah. Tetapi kalau kita mencoba melihatnya dari sudut pandang yang lain, justru itu bukan masalah. Di situ ada hikmah yang besar buat kita. Salah satu contoh kaum muslimin, kita dalam perjalanan misalnya dari sini ke Balikpapan pakai mobil. Tiba-tiba dalam perjalanan ada masalah dengan kendaraan kita. Bannya yang bocor atau apa saja. Di satu sisi kita melihat itu ada masalah karena kemudian seharusnya kita tiba pada jam yang sudah kita rencanakan ternyata tertunda, terlambat. Dan karena rusak, kita pun juga harus mengeluarkan biaya lagi untuk memperbaiki kendaraan kita. Itu adalah masalah kalau dilihat dari satu sudut pandang saja. Tapi cobalah kita lihat dari sudut pandang yang lain. Bisa jadi di sana ada masalah yang lebih besar yang akan menimpa kita seandainya kita tidak menghadapi masalah itu dalam perjalanan tadi. Jadi Allah sengaja memberikan masalah yang kecil itu, mogok kendaraan kita, karena Allah menghindarkan kita dari masalah besar di hadapan kita. Karena itu kaum muslimin, kalau kita berusaha untuk selalu melihat satu masalah itu dari sudut pandang yang lain, maka bisa jadi yang sebelumnya kita berkeluh kesah, mengeluh, yang sebelumnya kita mungkin menyalahkan orang lain, yang sebelumnya bahkan kita menyalahkan Allah. Tapi ketika kita mencoba melihat ternyata ada hikmahnya, bukan keluh kesah yang akan keluar dari kita, bukan menyalahkan orang lain, bahkan bukan menyalahkan Allah, tapi rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah yang menghindarkan kita dari masalah besar yang akan menimpa kita. Kaum muslimin yang terakhir, solusi dari agama adalah ketika ada masalah yang menimpa, kita sudah berusaha keras untuk keluar dari masalah itu, namun kita tidak bisa keluar, tetap aja masalah itu ada sama kita. Maka yakinlah bahwa itu adalah ujian dari Allah untuk mengangkat derajat kita. Tapi yakinlah bahwa Allah memberikan ujian karena Allah tahu juga bahwa kita akan mampu menghadapi masalah itu. Tidak ada ujian yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang sebelumnya Allah tidak tahu bahwa si hamba tersebut akan mampu untuk memikulnya. Dan tidak ada orang yang kemudian dinaikkan derajatnya oleh Allah tanpa diuji terlebih dahulu. Karena itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ketika ada masalah yang tidak bisa kita kemudian selesaikan, jalanilah dengan sabar, istiqamah dalam kebaikan, karena kita lihat endingnya nanti bisa jadi kemudian Allah akan mengangkat derajat kita yang lebih baik, yang lebih tinggi, yang lebih mulia dari derajat kita sebelumnya. Demikian khutbah kita kaum muslimin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala ashrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammad وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين.
Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar fantahu amma naha anhu wa hadzar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin. Ma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa khaba man tagha. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.